Mari bercerita. Terus sekarang freelance apa? Kalau saya kan gambar desain kayak gitu. Kalau kamu dulu itu sebenarnya dulu kan sebelum terjun di sini kan emang saya itu jualan gitu kan. Jualan yang driftingan itu. Driftingan ya dulu kan saya di hotel sama saya sambil jualan gitu. Saya sambil ya saya sambil. Ya bebannya kayak gitu sih, sampingan Berarti lah. waktu di hotel udah mulai merintis jualan kayak gitu. Terus emang rame gitu. Sekarang masih atau enggak sih. enggak? Tapi masih Ya ada kalau yang kalau yang cari saya bantulah gitu. Tapi Nah, kalau buat dirimu sekalian yang mau cari driftingan dengan bisa harga bunyi. harga standar lah dan dengan merek sak kudune Ya, bisa cek di Instagramnya apa CPR Thrift ID. cpr dot Ya, CPR Thrift ID. cpr Thrift ID Nah, gitu. Tapi enggak ada buatnya. atau bisa dicari lewat IG pribadinya apa galeri Dari Ajun. Ajun. Mau DM tanya-tanya enggak apa-apa sih. Welcome lah. Itu semua jenis baju celana sepatu Ya bisa carikan lah. Dulu dari atas sampai bawah itu emang saya ready stock gitu. sekarang di rumah register di rumah berarti Tinggal sedikit sih, emang enggak terlalu jurumus gitu, pindah haluan lagi. pindah haluan ke mana apa Ini di dunia dulu coba lagi yuk di dunia desain gitu. desain Desain nggak nyambung banget gitu, nggak nyambung banget kan. aku sih ngomong biasa deh kenapa Nggak tapi nyambung banget. bukan saya meremehkan ya, soalnya menurut saya Ajun ini udah gimana ya, udah punya pondasi justru menurut saya di bidang fotografi. Jadi saya menyarankan ke fotografi lah, maksudnya kalau mau merintis biar gak dari nol banget gitu loh. Kalau desain kan harus mulai dari awal kayak gitu, tapi gak apa-apa sih kalau mau mencoba kan. Saya mikirnya waktu itu kayak gitu. Ya emang dulu emang kayak foto gitu, 2000 berapa ya, lulus lah udah megang gitu. Tapi kan emang hobi dulu sih, Hobi desain. hobi dulu, maksudnya suka moto gitu. Emang nggak niat untuk cari uang. Dulu kan kayak moto kan emang kayak sesuatu yang emang harus besar gitu lah, nggak dari kecil gitu. Pengen Suatu, masuk gitu, moto aja sih. Terus emang masuk di pekerjaan yang emang kontrak gitu ya nggak bisa. Jadi nggak bisa. Nggak bisa gitu sih. Terus ini terjun di travelan ya menekuni lagi gitu. desain masih ditekuni sampai sekarang. sedikit tapi lebih ke dunia foto sebenarnya, ke dunia foto. Karena desain ya harus ada inovasi terus kan. Setiap tahun kan kita memang berbeda kan trennya gitu loh. Trennya dari segi kayak UI desain ya kita beda lagi, ilustratornya juga beda kan gitu. Harus punya inovasi ya. Emang aku kan nggak selalu mengejar kayak gitu kan ya, sejalannya aja. Kalau ada yang mungkin pesan kayak dulu kan saya kan desainnya itu promosi kayak fit IG kayak gitu. Berarti kayak apa? Sosial media jasa bikin feed kayak gitu. Jasa kayak branding gitu, membantu UMKM lah gitu. Dulu kan kayak gitu. Saya pernah tuh ditawarin kayak gitu. Awalnya kan kayak desain karakter. Saya mau gajinya waktu itu 3 juta per bulan, desain mungkin 250-an saja. Saya siap. Ternyata waktu briefing ada kayak bikin konten IG kayak gitu. Ini makan waktu. Saya takutnya saya masuk ke sini malah kerjaan saya di KS Design malah hilang. Saya takutnya kayak gitu waktu itu, jadi nggak jadi.
saya beban lah menurutku lah. Terus akhirnya sampai sekarang menekuni bisa dibilang hidup dari fotografi atau dari fotografi sih, dari fotografi juga saya juga boleh promosi dah sih. yo aja nih kan aja promosi. Rame ini kapan kan Nggak tahu ya. Saya juga di dunia home cleaning. home cleaning. Saya sih hidup di situ juga sih, ya di dunia foto juga. Itu ada instansinya atau gimana? Itu ada, ya belum jadi CV sih, masih merintis juga sih. Independen. Apa namanya apa? Itu Bersih Jepara. Bersih Jepara. Itu pertama kali itu jasanya itu hidrovakum di Jepara. Di Jepara ya, tapi kalau di luar kota udah banyak banget. Itu di Jepara itu hidrovakum. Gitu itu. Ya membersihkan kayak sofa, membersihkan kayak bed kayak gitu sih, di vakum kayak gitulah. Hidrovakum. Bisa cek lah di IG-nya, nanti ada testimoninya kayak gitu. Saya di situ gitu. Kalau mau join, membuka lowongan loh. Bersih Jepara. Itu membuka baru lowongan gitu. Kan itu tiap hari ada tuh. Dulu saat pandemi malah lebih ramai pas pandemi. Sebelum pandemi itu ramai banget malah. Soalnya waktu itu kan emang kayak hidup itu harus higienis banget. Itu tahu kan. Gak pandemi pun harusnya kayak gitu. Pandemi dulu. Itu banyak banget ya 1 bulan tuh hampir berapa ya, 25 kali lah, 25 job sampai 30 itu setiap hari hampir ada gitu. Gimana awalnya kok bisa masuk ke Bersih Jepara itu? Awalnya sih dulu itu yang enggak ada sih, ada lowongan kayak gitu lah. Ada lowongan di Facebook yaitu kok ada Bersih Jepara. Itu apa sih aku enggak tahu juga, tak masukin ternyata itu yang punya itu sudah kenal tapi enggak terlalu akrab gitu. Ternyata itu orang foto. Enggak orang foto tapi orang di dunia seni lah. Di dunia seni gitu. Ternyata itu ya kenal tapi enggak terlalu akrab kayak gitu. Ngerti jenenge tok lah namanya. Aku tahu dulu. Tahu namanya gitu. Kasih hai gitu aja sih. Aku tahu ngerti kene loh Pak itu. Tapi yo menyopo yo ora kenal. Cuma diceritakan kancaku aku ngerti iku. Kayak gitu sih, terus masuk terus kenal terus gabung. Aku awal dari sudah 1 tahun ikut di situ sih, di home cleaning lah. Tapi sambil kalau foto sendiri gimana, udah orderan udah? Kalau orderan sih emang kan ini merintis lagi ya, merintis lagi ya. Kalau orderan ya 1-2 sih, belum kan emang kita aku ya kita belum ada tim. Aku belum ada timnya. Masih aku lah kan tangan sikit masih grow lah, masih membangun lah gitu, masih introduce ya, masih perkenalan lagi lah, cari banyak relasi ya relasi dulu kan emang hobi, terus ini masuk di dunia wedding kayak gitu sih. Tapi menurutku relasi itu penting banget sih, soalnya gini, misal wedding kan, kita orang Jawa itu pernikahan itu biasanya harinya hampir sama-sama. Kalau Kamis semua kayak gitu kan. Jadi kan misal kamu punya temen aja yang udah laris bahasa ini, lancar banget ya, lancar, terus dipanggil banyak wedding, itu biasa jadi kan dilempar ke kamu kalau kamu kenal kan. Kayaknya penting juga sih kayak gitu. Ya emang rata-rata kayak gitu, emang kadang-kadang ya saya dapat lemparan gitu, kayak gitu sih, lemparan dari sini gitu, ini loh sama ini ya, ya gas kayak gitu sih rata-rata gitu. Tapi kalau job langsung dari saya, dari klien gitu, langsung gitu, cuma 1-2 lah, 1-2 gitu. Tapi kalau
di kerjaan fotografi ini kamu masih punya idealis yang saya maunya terima order yang misalnya perpisahan order sing khusus pernikahan tok gelemku tak semua sih dari produk dari dulu itu emang kayak punya idealis banget. dan mau teman itu dulu malah itu sebelum dimasuk di wedding itu malah senang di dunia fashion sama model itu. Fashion kayak produk terus fashion kayak gitu, kayak mungkin kayak beauty gitu sih. Terus ditawarin temanku, malah kan di Jepara emang fashionnya nggak terlalu naik lah kayak di Bandung kayak gitu kan, emang tinggi kayak gitu kan. Emang kayak agak meredup terus mentawar dari temanku, masuk aja di wedding gitu. Jadi masuk ke wedding lah di wedding terus kita ambil semua gitu. Wedding produk gitu, kita bebas. Sekarang sih. Tapi kalau menurutku kalau punya idealis ya kayak fokus di foto produk kayak gitu, itu lebih cocok ke orang yang punya kerjaan tetap, terus itu buat apa ya, selingan. Jadi dia bisa fokus buat membranding. Kalau dia dapat orderan atau enggak pun enggak masalah kayak gitu loh. Jadi lebih mudah membranding ke idealis itu. Tapi kalau udah masuk ke fotografer, udah masuk ke kerjaan utama ya kayaknya lebih cocok mengikis lah, mau tidak mau idealis buat memperkenalkan kalau kita ini fotografer kayak gitu. Emang dulu emang punya idealisme banget lah gitu. Tahun-tahunnya tahun-tahun berapa ya, 2019 kan idealisme itu tinggi banget ya kan, orang gondrong-gondrong gitu. Yo kan itu juga terjadi di KS Desain sih dulu kan. Kalau saya tuh punya desain ini kan, di desain ada desain simple desain, ada yang vektor. Saya punya idealis ini emang saya harus di simple desain, saya gak mau bikin vektor, buang waktu lah. Itu terjadi karena saya masih kerja di fotokopi. Waktu lepas desain ya mau gak mau saya masuk ke vektor, bahkan mau masuk ke logo yang pengerjaannya 1 sampai 2 hari ya gitu kan. Perlahan emang kekikis sih kalau udah jadi kebutuhan. Apalagi mungkin kalau udah menikah ya, apa itu babat ya. Karena menikah itu emang ya kita emang memperjuangkan gitu seseorang. Seseorang ya. Lagi berapi deh. Sama. Banyak lah orang yang nikah gitu kan. Terus lah daripada slot melenceng, itu dia obrolan sedikit bermanfaat, lumayan bermanfaat sih ya. Kita juga nih banyak mudaratnya. Ya serba-serbi, bincang-bincang dadakan ya. Terima kasih Bung Ajun sudah menyempatkan waktunya untuk bercerita tentang survive-nya setelah SMA ya. Mungkin teman-teman sekalian yang baru lulus SMA atau kuliah bisa melihat rekam jejak seperti Kak Ajun ini. Bisa dibilang orang yang survive ya, coba ini gagal, coba ya memang kalau masih muda baiknya coba terus ya. Jangan sampai di zona nyaman. Ya kayak gini lah, apapun ya daripada kingku nyampe tahu secara dewi kan. Ini ada kata-kata mutiara dari Bung Junaidi alias Ajun. Ayo Mas. Sesuatu kalau nggak diperjuangkan kamu nggak bisa dimenangkan kayak gitu ya. Kalau sesuatu yang tidak diperjuangkan nggak bisa dimenangkan. Disusun mana sih kapi? Apa itu, aku nggak terlalu pandai untuk menyusun kata. Intinya kayak gitu, kamu harus keluar dari zona nyamanmu untuk mencapai sesuatu yang itu mau yang kamu capai kayak gitu. Kalau zona nyaman kerja ini aja gitu ya, sampai gitu aja sih. Emang gitu sih ya, emang harus ya punya konsisten berjuang
untuk mencapai yang kamu inginkan kayak gitu. Nek pengen menang ya berjuang. Enggak kan berjuang kayak gitu sih. Ya. Intinya kayak gitu. Begitulah. Sudah bro, asal penutupan bro. Gawe thumbnail. Tonton lagi. Kayaknya thumbnail tak screenshot dulu. Iya. Foto. Kayak ngomong itu. Ini tapo Oh iya. Aku malah bingung. Mari bercerita.